Salam sahabat Toto, kita akan general reading untuk Shio Naga di tahun naga kayu. Topik kali ini adalah apa yang akan terjadi untuk para Shio Naga di tahun naga kayu. Kita akan langsung ke TKP ya. Apa sih yang akan terjadi untuk Shio Naga di tahun naga kayu? Perjalanan ya. Semoga sih perjalanan ke arah yang lebih baik ya. Semoga kita akan lihat, oh ternyata bener ya. Perjalanan ke arah Wheel of Fortune, perubahan nasib yang berputar. Kita nggak selalu di bawah, nggak selalu di tengah, nggak selalu di atas. Roda berputar, kecuali kalian bisa memposisikan diri dengan baik. Loh kok begitu Mbah? Iya dong. Walaupun semua bergantung kepada nasib, tetapi ingat ya, nasib cuman berperan 30% di dalam kehidupan kita. Yang 70% adalah kerja keras, kerja cerdas, dan bagaimana kita menyiapkan diri kita untuk keberuntungan-keberuntungan yang akan datang. Karena Tuhan udah memberikan pilihan-pilihan di dalam hidup kita ya, dan semuanya gratis. Mau yang positif gratis, mau yang negatif gratis. Mau berpikir besar menjadi raja gratis. Mau berpikir kecil menjadi employee gratis. Mau berpikir untuk selalu curiga kepada orang juga gratis ya. Jadi kitalah pengendali, kita berhak mengendalikan diri kita. Nasib taruh di 30% atau kurang. Yang selanjutnya adalah bagaimana kita bisa menikmati kehidupan, menikmati kebahagiaan dengan rasa syukur atas apa yang sudah diberikan kepada Tuhan, oleh Tuhan ya. Contohnya tuh begini, 100 orang semua kerja keras? Nggak kerja keras ya. Pekerja bangunan itu kerja bener-bener mati-matian, tetapi apakah dia kaya raya? Enggak ya. Apakah dia sukses? Parameternya nggak jelas, karena kesuksesan tiap orang masing-masing individu berbeda parameternya. Jadi kita nggak boleh menghakimi atau menilai orang dari sudut pandang kita saja, bahwa kesuksesan harus kaya raya, punya Pajero atau punya Porsche, punya Ferrari ya. Tetapi lebih baik kita menilai kesuksesan kita sendiri dari diri sendiri, bahwa kita lebih baik dari hari kemarin. Karena kalau kita selalu mengkhawatirkan masa lalu, kita nggak bisa hidup tenang ya. Menyesali masa lalu, maksudnya mengkhawatirkan masa depan, kita nggak bisa hidup tenang. Menyesali masa lalu juga nggak akan merubah keadaan. Terus kapan kita harus bisa hidup bahagia kalau pikiran kita selalu ke masa depan dan masa lalu ya. Terus bagaimana Mbah nikmati hari ini? Apa yang kalian dapatkan hari ini? Apa yang sudah Yang Maha Kuasa berikan kepada kalian hari ini? Nikmati dan syukuri, itu poin penting untuk kalian meraih kebahagiaan dan kesuksesan kalian sendiri. Oke, kita kembali ke kejadian apa yang terjadi di tahun naga kayu kepada para Shio Naga ya. Banyak Shio Naga yang mengalami perubahan, sekali lagi perubahan yang menentukan adalah diri kalian sendiri. 70% adalah kalian yang menentukan nasib ke depannya. Apa yang kalian pikirkan tentang dirimu, itulah yang akan terjadi. Bagaimanapun kebimbangan dan keraguan nih para Shio Naga, masih ada yang bimbang dan ragu ya, yang harusnya nggak boleh terjadi di tahun naga kayu ya. Di tahun naga kayu orang harus benar-benar optimis, semangat, dan benar-benar sudah memperoleh fokus pada pekerjaan tertentu yang udah kalian tetapkan di tahun kelinci air ya, bahwa kunci suksesnya salah satunya adalah fokus, dilanjut dengan kreativitas
dari apa yang sudah kalian fokuskan. Semua memang berkesinambungan ya. Kemudian perencanaan yang kuat terhadap apa yang sudah kalian fokuskan. Pengembangannya kemana sih? Kehidupan kalian mau dibawa kemana sih para shio naga gitu ya. Tapi begitulah, roda keberuntungan ternyata berpihak kepada kalian. Jadi banyak di antara kalian yang akan menemukan hal-hal baru, termasuk keputusan-keputusan yang membagongkan ya. Kalian memang nggak boleh dengan kebimbangan-kebimbangan yang berkepanjangan. Bimbang boleh cukup sejam ya. Habis itu putuskan. Kalian seorang naga, bukan cacing ya. Kalau orang bilang kalau mau jadi naga, naga sekalian. Kalau mau jadi cacing, ya udah jadi cacing sekalian ya, makan tanah ya. Tapi begitulah, kalian seorang naga harus mempunyai standar yang tinggi di dalam kehidupan kalian. Karena di tahun naga kayu terbuntang luas, apakah kalian akan menjadi raja atau kalian akan menjadi cacing. Apakah kalian ingin menjadi raja atau raja di raja. Semua ada di tangan kalian, bukan di tangan orang lain. Yang terjadi di tahun naga kayu, rupanya kehidupan asmara akan banyak sekali melingkupi kehidupan kalian para shio naga. Berbagai kekecewaan di dalam masalah asmara memang banyak sekali mengiringi para shio naga di tahun kelinci air ya. Rasanya jodoh nggak datang-datang ya. Kemudian kalau udah punya pacar berantem melulu. Kalau yang udah berpasangan suami istri sama ya, di tahun kelinci air banyak banget cekcoknya ya. Masalah kecil bisa menjadi besar. Apalagi masalah yang sudah besar bisa meledak. Shio naga, shio ular, shio baby mengalami hal itu. Shio kelinci mengalami hal-hal yang tidak mengenakan di dalam hubungan keluarga. Yang terjadi di tahun naga kayu gimana mbah? Ternyata shio naga udah memiliki kedudukan yang pas lah ya. Bisa menempatkan diri sebagai seorang istri, tidak terlalu dominan ya. Bisa menempatkan diri sebagai suami, bisa membimbing atau bisa memberi kebijaksanaan yang pantas untuk pasangannya, untuk istrinya. Kemudian secara kehidupan juga naik step by step, walaupun nggak melonjak banget, tetapi intinya tetap naik. Tetapi apakah ada kekecewaan? Ada ya, tapi kita lihat ya. Kekecewaannya tentang apa sih? Ini adalah general reading ya, jadi kekecewaan bisa kalian eliminasi, bisa kalian hilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Nah, itu nanti yang penting ya kita bahas. Masalah percintaan oke ya, banyak yang bisa kalian pelajari dan ternyata memang banyak di antara kalian yang bisa mendapatkan hal-hal yang baik di tahun naga kayu ya. Perbaikan-perbaikan sedikit demi sedikit bisa kalian lakukan. Di tahun ular sih sebenarnya nggak buruk-buruk banget ya. Tetapi kalau kalian lagi depresi atau kalian lagi berada di titik terendah, lagi terpuruk, bisa memang terpuruk banget. Itu yang harusnya kalian bisa hindari ya para shio naga. Perkuat komitmen kalian, perkuat, selaraskan antara shio naga tuh punya intuisi yang kuat ya. Selaraskan antara intuisi dan logika kalian sehingga kehidupan kalian berjalan dengan normal dan baik. Nikmati kehidupan masa sekarang, saat itulah kalian akan terbuka untuk hari esok. Kalau kalian mengkhawatirkan hari esok, nggak sempat berpikir mau perbaikan apa gitu ya. Karena habis waktu kalian untuk khawatir dan khawatir. Ada sih kekecewaan ini yang harus kalian hindari ya. Kekecewaan terhadap krisis kepercayaan diri kalian. Ternyata ya mungkin isu ciong, bukan isu sih, memang hitung-hitungannya ciong kecil sih ya naga di tahun naga. Seperti yang saya terangkan, seperti yang saya gambarkan, bahwa naga di tahun naga itu yang baik akan semakin baik, yang buruk akan memburuk dari sifat-sifat kalian ya. Padahal di setiap manusia, di setiap orang shio naga
pasti punya sisi baik dan sisi buruk. Nah, inilah yang harus kalian kendalikan nih untuk menghindarkan kekecewaan kalian baik terhadap masalah asmara maupun terhadap masalah kepercayaan diri dan semangat kalian. Semangat mengendor, telepon Mbah Toto ya, WA ya. Biaya sukarela untuk kalian, sesukamu dan serelamu bayarnya ya. Tapi ya harus bayar ya. Asal kalian bisa terlepas dari kegalauan, dari kekacauan pikiran kalian sendiri yang mungkin beberapa masih overthinking ya, terjebak di dalam pikiran-pikiran buruk yang membuat kalian kehilangan tindakan dari perencanaan kalian. Akhirnya kalian cuma berencana tanpa melakukan sesuatu. Ikatan yang kuat terhadap sesuatu akan menjadi sangat pekat. Itu yang terjadi ya. Maka hindarkan hal-hal yang buruk atau sifat-sifat yang buruk, segera kendalikan karena itu akan membesar banget di tahun naga kayu. Karena kalian shio naga juga ya, akhirnya energinya akan bertabrakan gitu ya. Itu yang perlu kalian hindarkan. Mungkin sifat terlalu pede, terlalu percaya diri akan besar banget sehingga membuat kalian overconfident. Kemudian apa yang terjadi? Hilang kewaspadaan, kurang waspada, kurang teliti karena overconfident. Akhirnya itulah menjadikan kekecewaan. Atau sifat gengsi yang tinggi sehingga nggak mau merendahkan hati kalian untuk sesuatu hal yang penting, bahkan terhadap pasangan kalian sendiri. Itu bisa menjadi bumerang buat kalian ya. Kendalikan emosi karena di tahun naga ini persaingannya nggak tambah gampang tapi tambah cepet. Karena ini tahun pertumbuhan nih naga kayu nih. Kalau kalian nggak peka terhadap perubahan dan gagap menjalaninya, kalian akan tertinggal gitu ya. Yang terjadi di tahun naga kayu nih, gede-gede banget nih. Ada banyak hal yang bisa kalian lakukan. Perekonomian yang meningkat, pekerjaan dan karir yang berada di sampai puncak banget ya. Bahkan di kartu tambahan pun The Emperor ya. Kartu puncak dari segala macam karir kalian, baik kalian yang pengusaha ataupun yang bekerja atau pegawai. Banyak promosi-promosi dan training yang kalian dapatkan nih. Ada The High Prestige. Juga bagaimana kalian bisa memilih yang terbaik di antara pilihan-pilihan yang datang kepada kalian. Shio naga, satu yang perlu diperhatikan adalah emosi. Emosi memang harus kalian benar-benar kendalikan dengan baik. Karena kalau enggak memang akan banyak merugikan kalian. Sebagai shio yang meledak-ledak, dominan banget dan kepercayaan diri yang tinggi, serta berjiwa pemimpin, enggak mau dipimpin ya, enggak mau disuruh-suruh shio naga itu ya. Karena memang kalian dilahirkan mempunyai bakat-bakat kepemimpinan yang kuat. Untuk itu kalian harus kendalikan, bisa mengendalikan emosi boleh ya, tetapi sebatas kewajaran dan kalian harus bisa mengukur kapan dosis yang tepat di dalam kalian memberikan emosi. Karena kalau kalian tahan-tahan juga nggak akan baik buat kalian ya. Jadi lepaskan tetapi dengan porsi yang pas. Nah itu yang sulit. Terus bagaimana jalannya Mbah kalau supaya nggak sulit? Nah itu ya, kita akan cari jalannya. What do you need to release? Lepaskan memang hal-hal yang kurang menguntungkan buat kalian, terutama pikiran-pikiran negatif dong, harus dilepaskan dong, harus dibuang ya pikiran negatif. Semua yang berbau negatif yang merugikan kalian, kikis pelan-pelan karena memang nggak gampang untuk bisa ya, nggak gampang untuk segera berubah atau melepaskan semuanya secara keseluruhan. Tetapi pelan-pelan dan kalian bisa mengendalikan sedikit demi sedikit emosi, ambisi kalian, maka kalian akan mendapatkan semua hal yang kalian inginkan nih.
Ini komplit loh ya, Shio Naga ya. Ada The Lover di sini, ada High Prestige ya. Bagaimana kalian bisa membedakan atau harus membedakan yang mana yang baik dan yang buruk, dan kalian bisa mempelajari hikmah-hikmah dari apa yang terkandung di dalam kehidupan kalian di masa lalu. Puncak-puncak karir juga ada dan roda keberuntungan mengiringi kalian. Makanya show the world the real you. Jadilah diri sendiri tetapi dengan pengendalian diri yang cukup. Ini yang sangat penting untuk Shio Naga. Karena yang terjadi nih juragan ya. Juragan juga melambangkan pencapaian-pencapaian yang luar biasa ya dari kalian para Shio Naga nih. Kemudian yang berikutnya, nothing will come to the situation. Jadi jangan takut dan kendalikan diri kalian. Perbanyak meditasi atau berdoa atau sholat. Sholat adalah kalau yang muslim ya, sholat adalah meditasi yang sudah kalian sering lakukan, tetapi kadang-kadang nggak tahu ya apa yang harus kalian fokuskan, karena sebagian orang beribadah hanya sebagai kewajiban, bukan kebutuhan ya, hanya sebagai rutinitas, bukan kalian bercakap-cakap kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Meditasi bukan sekedar mengosongkan pikiran, tetapi meditasi justru mengisi dengan sesuatu pikiran kepada pikiran kalian dengan hal-hal yang positif. Pengisian ini yang penting. Mengosongkan pikiran itu, tidur kalian udah kosong pikiran ya. Tetapi bagaimana kalian bermeditasi untuk membangkitkan hal-hal yang positif. Itulah yang perlu dipelajari dan pelan-pelan kalian pasti bisa. Itu yang terjadi untuk para Shio Naga ya. Kejar yang baik-baik, tinggalkan atau lupakan dan kendalikan supaya hal-hal buruk tidak terjadi. Karena ada kekecewaan nih ya di 1 2 3 4 5 6 di bulan 6 7 di bulan 6 7 ya, Juni Juli ya. Kekecewaan akan banyak terjadi. Jadi setelah menginjak April terutama ya, kalau yang muslim kalian begitu Idul Fitri selesai bermaaf-maafan, saatnya terus melanjutkan puasa kalian supaya kalian bisa mengendalikan ambisi dan emosi. Untuk yang agama lain, lakukan sesuai dengan agama kalian ya. Kalau yang Buddhis meditasi, tahu meditasi ya. Yang Nasrani ya, yang Katolik Salam Maria ya, yang Nasrani ya doa Bapa Kami berulang-ulang atau meditasi atau penyerahan diri. Kemudian ada beberapa di Nasrani yang menangis meratap ya di tembok ratapan ya. Itu penting ya kalian lakukan, boleh dilakukan setahun sekali aja ya tembok ratapan itu. Mungkin ada yang belum tahu, itu menangis segala macam keluh kesah atau sakit hati, dendam itu ditumpahkan semua supaya keluar, supaya nggak tersumbat menjadi penyakit. Kalau di Hindu kayak melukat itu ya, kayak melukat ya, rilis energi negatif, teriak sekencang-kencangnya ya, itu ada di tradisi Hindu ya. Melukat itu bisa membebaskan energi-energi negatif. Selanjutnya terserah kalian. Kalian adalah pengendali diri kalian sendiri, bukan orang lain. Jadilah naga yang sebenarnya. Jangan dikendalikan orang lain, tetapi juga kalian benar-benar bisa harus mengendalikan diri kalian sendiri. Karena kalianlah penguasa di tubuh kalian dan seluruh anggota tubuh kalian termasuk pikiran. Jangan dikuasai pikiran, tetapi kalianlah yang harus bisa mengendalikan pikiran-pikiranmu untuk ke arah kesuksesan yang udah terpampang di depan mata. Begitu ya, semoga para Shio Naga selalu beruntung dan berlimpah rezeki. Salam sahabat Tutu.